Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, Yesus telah bangkit, mengalahkan maut. Begitu kita pada tempat ini bersatu hati untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian saat ku masuk ke hadirat. Haleluya. Kudusanmu melindungiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat dari awal pujian ini, saya undang untuk berdiri. Masuk ke hadirat
kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir kemuliaan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Haleluya. Kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Jemaat saja katakan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan oleh kuasa. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu,
Tuhan dengan kasih Bapak John tampil. Kata yang lebih indah yang boleh kami sampaikan kepadamu Bapa Surgawi. Selain pagi hari ini dari lubuk hati yang paling dalam, kami mau berkata haleluya, haleluya, terpujilah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menolong kami, menjaga kami, memelihara kami, sampai pada saat pagi hari ini kami boleh ada lagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ini bukan karena kekuatan, kegagahan kami, tapi ini semata-mata karena anugerah-Mu yang begitu besar, yang Engkau telah kerjakan di atas bukit Kalvari. Hal itulah menyelamatkan kami, yang tadinya kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum di dalam neraka api yang kekal. Tapi Engkau sudah datang ke dalam dunia ini, rela menderita sengsara, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang benar dengan orang yang salah. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada di tempat ini. Hanya satu kerinduan kami. Kami rindu memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami rindu untuk dapat menikmati hadirat-Mu. Kami rindu untuk dapat berjumpa dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Itulah sebabnya kami yakin dan kami percaya Tuhan. Haleluya, Engkau hadir di tempat ini. 2-3 orang berhimpun karena nama-Mu, Engkau ada di tempat ini. Dan ketika Engkau hadir di tempat ini, kami yakin percaya ada sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa dan mujizat Allah yang boleh kami alami, rasakan. Di sementara kami bertepuk tangan, memuji, menyanyi dan mengagungkan Engkau. Haleluya, ada sesuatu yang luar biasa boleh kami alami. Yang susah boleh dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, bahkan yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kau nanti pakai hamba-hamba-Mu, mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk melayani Engkau pagi hari ini. Baik yang memimpin puji-pujian, baik yang bermain musik, singer hamba-Mu nanti menyampaikan firman-Mu, bahkan kami semua, biar kami tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Puji-pujian yang sudah dipersiapkan, ketika puji-pujian itu dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu, itu boleh naik bagaikan ukupan yang berbau harum dan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau berkenan hadir di atas puji-pujian kami. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang merintangi ibadah kami, yakin percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga pagi hari ini kami bebas untuk meninggikan dan Engkau. Kami bebas untuk berglori, memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Ibadah kami pagi hari ini kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Yesus telah bangkit dari maut. Itu adalah bukti bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Kasih Allah telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita ingat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Haleluya. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah kau. Kita angkat dari awal pujian ini, saling untuk bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidup, ku sembah kau. Selama hidupku, ku sembah kau. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggal berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Kita akan berglori bagi Tuhan.
Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Yesus namanya, penyembuhan, menyucikan, tangan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup. Haleluya. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, takkan pulau yang menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, takkan pulau yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, takkan pulau yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Katakan sebab Dia hidup. Haleluya. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, takkan pulau yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian pujian dari seluruh keluarga muda yang ada. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, takkan pulau yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
kita lebih berglori bagi Tuhan. Mari kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dari hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, mari rayakan kebangkitan Tuhan. Kita rayakan, mari rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, mari rayakan, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, mari rayakan, mari rayakan kebangkitan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Oleh darah-Nya domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba, Oleh darah anak domba. oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba, oleh darah domba. Haleluya. 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 Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib, tebus dosa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dari manusia yang di antara kita ada hidup teranjak
manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Yesus, Kau telah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bekerja sama kepada Bapak Gembala. Yesus, Kau telah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Pujian syukur bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan. Biarlah kiranya puji-pujian kami, pengagungan kami boleh menyenangkan akan hati Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, yang layak diagungkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk kami bersama-sama beribadah. Khususnya pada pagi hari ini kami merayakan hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda lewat hamba-Mu, Engkau yang mengerti setiap keperluan umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Setiap pribadi Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu apa yang menjadi keperluan kami. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu itulah yang akan memberikan kekuatan yang baru, yang akan memuaskan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, jadikan saluran berkat. Urapi setiap hati, berikan bagaikan tanah yang baik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak, bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur dan bersuka cita pada pagi hari ini merayakan hari kebangkitan Tuhan. Dia bukan Allah yang hanya mati menderita bagi kita, tapi Dia juga Allah yang bangkit, menyatakan kuasanya, kemenangannya dalam kehidupan kita. Sehingga membuat hidup kita sebagai umat Tuhan tidak larut dalam penderitaan, tetapi ada janji kemenangan, ada janji kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lewat kebangkitan Tuhan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul tanda-tanda pengikut. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Kalau sudah ketemu semua, mari saya undang sama-sama bangkit berdiri.
kita baca ayat ini bersama-sama. Saya mohon bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Tapi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa berdiri, it's okay, tetap tinggal duduk. Lukas pasal 9 ayat 23, 2-3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tanda-tanda pengikut Yesus. Kita masuk kepada poin yang pertama. Apa kata Tuhan di situ? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus pertama menyangkal diri. Menyangkal diri dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata aparneomai yang berarti menyangkal dan mengosongkan. Kata menyangkal ini berhubungan dengan penyangkalan diri, berhubungan dengan kita melawan keinginan daging yang seringkali akan membawa kita kepada kebinasaan. Makanya Tuhan katakan poin pertama menyangkal diri. Arti menyangkal diri ini adalah melawan keinginan daging. Dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kita tahu di situ tentang perbuatan-perbuatan daging. Kata Rasul Paulus, aku juga seperti itu dulu. Dan dikatakan barang siapa melakukan hal tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya sebagai pengikut Kristus, Tuhan mengatakan menyangkal diri. Lawan itu keinginan-keinginan daging yang seringkali coba menguasai hidup kita, mempengaruhi hidup kita, membawa kepada kebinasaan. Yang kedua, mengosongkan diri. Menyangkal diri juga punya pengertian, mengosongkan diri artinya berhubungan dengan bagaimana kita mau taat kepada Tuhan, merendahkan hati kita, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga kepentingan orang lain. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5-9, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan, satu contoh bagaimana itu artinya mengosongkan diri. Dikatakan dalam ayat 5, hendaknya dalam hidupmu bersama, dalam hidup kita bersama, baik itu ketika kita dalam keluarga, dalam kita berjemaat, dalam kita bermasyarakat, di tempat kita bekerja, berusaha dan sebagainya, menaruh dan pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, aparneomai, menyangkal diri. Seperti Yesus, dia maha kuasa namun dia belajar taat, dia mau taat. Dia memikirkan keselamatan kita sebagai umat manusia, dia rendah hati. Dan Tuhan Yesus itu dinyatakan kerendahan hatinya dibuktikan bukan saja dengan perkataan tetapi dengan tindakannya. Kita tahu Tuhan Yesus itu kalau istilah orang sekarang itu membumi, down to earth. Siapapun bisa ketemu dengan Tuhan, mulai dari orang yang berpangkat, orang kaya, orang pintar, orang sederhana, semua bisa ketemu dengan Tuhan. Rendah hati, membumi, mengosongkan dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang mengosongkan dirinya itu akan diisi. Seperti kita kalau kita lapar, kita akan makan, perut kita akan diisi. Ya. Mengosongkan diri, tidak menganggap itu seperti sesuatu yang harus dipertahankan. Rendah hati, dia mau taat. Sifat manusia pada umumnya itu dari sananya memang bawaannya itu suka. Ada yang kadarnya berbeda-beda, tapi pada umumnya termasuk saya itu harus kita akui kita suka sombong.
Sadar atau tidak sadar, itu sifat dasar manusia. Tetapi dengan kita mengosongkan diri kita menyangkal diri kita menjadi orang yang tidak sombong, tidak egois, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga orang lain. Mengosongkan diri. Kemudian yang kedua, menyangkal diri adalah mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Saya percaya kita semua di sini ada yang banyak mungkin dalam keadaan sibuk, banyak pekerjaan, atau mungkin karena tugas-tugas merasa lelah dan capek, tetapi tetap datang beribadah. Itu bentuk penyangkalan diri. Dengan satu tujuan menyenangkan akan hati Tuhan. Datang beribadah. Walaupun capek, sibuk, tetap mengutamakan Tuhan, datang beribadah. Memerlukan Tuhan seperti yang saya sampaikan Jumat kemarin. Membutuhkan Tuhan, datang beribadah, mengutamakan Tuhan. Ada yang suka jam-jam tertentu hobi olahraga. Ada ibadah, ada pelayanan. Tetap mengedepankan itu ibadah, pelayanan. Itu artinya penyangkalan diri, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Sekalipun hobi, pada jam-jam ibadah misalnya kaum wanita, kaum ibu atau keluarga muda, ada sinetron. Berseri lagi itu sinetron, ya. Sampai dulu saya suka perhatikan, waduh nggak selesai-selesai, ya. Ternyata ada juga, bukan ada, banyak yang suka itu. Tetapi jamnya ada jam ibadah. Ada pilihan di situ. Kalau kita mau menyangkal diri, tanda-tanda sebagai pengikut Kristus yang menyangkal diri, kita akan mengutamakan Tuhan. Oh, jam ibadah, aku harus siap-siap melayani Tuhan, puji Tuhan. Ada kawan saya di Jakarta, waktu Piala Dunia, Bapak Ibu Saudara tahu orangnya hobi bola ya, waduh luar biasa. Nah kalau mainnya di Eropa, itu mereka main jam 8 malam, itu 5-6 jam kita lebih dulu dari mereka. Jadi kalau main jam 8 berarti jam 1 subuh atau jam 2 subuh itu baru mulai. Sampai akhirnya bisa selesai jam 4 subuh. Dan herannya itu pada hari Sabtu, Minggu. Sehingga saya melihat, ibadah kan masih ada minggu depan. Masih bisa. Piala Dunia, 4 tahun sekali. Nonton bola dulu. Karena hobi. Begitu luar biasa. Tapi bagi mereka yang punya tanda-tanda pengikut Kristus yang mau menyangkal diri, sekalipun hobi main bola luar biasa, tapi dia tahu besok saya mau beribadah, main bola nanti dulu. Aku mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Aku mau beribadah, aku mau melayani Tuhan. Karena dia sudah menebus hidupku. Ini tanda-tanda anak-anak Tuhan yang menyangkal diri. Mengutamakan Tuhan dari yang lain. Setia beribadah, melayani. Berdoa pagi sekalipun mungkin lelah. Doa malam. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini bentuk penyangkalan diri. Yang kedua, dikatakan di situ memikul salibnya. Sebulan sekali, seminggu sekali. Apa kata Tuhan? Tiap hari. Pikul salib tiap hari. Salib ini dalam memikul salib, kata memikul di sini dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata airo, berarti memikul, mengangkat, menanggung, membawa. Salib ini bicara tentang penderitaan. Kita lihat gambar ilustrasi mungkin ya kelihatan di situ bagaimana ada orang-orang yang memikul salib. Setiap kita, siapapun dia juga, pasti ada salib yang sedang dia bawa, dia pikul, dia tanggung. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan ada salib yang dia pikul, yang dia bawa. Filipi 1 ayat 29 katakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Kita dikaruniakan bukan saja percaya, tetapi sebagai orang percaya, tidak akan lepas dari penderitaan. Seperti mata uang, seperti uang logam ada dua sisi. Kita percaya kepada Kristus, mau tidak mau kita akan mengalami itu namanya penderitaan. Makanya Paulus katakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Namun kita akan lihat sebentar, ini bukan sekedar menderita dan menderita seperti tidak artinya, justru kuncinya adalah di situ sebagai anak Tuhan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dan 12 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Penderitaan artinya, saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu arti kata penderitaan. Menanggung sesuatu yang kita tidak suka, nggak menyenangkan. Apakah itu karena kita dibenci, difitnah, dikhianati, ditipu, atau mungkin mengalami sakit penyakit. Itu bagian dari penderitaan. Memang kalau kita artikan kata-kata tersebut tidak menyenangkan, kita semua tidak suka itu. Dan penderitaan ini seringkali kita alami dalam hidup kita, Tuhan izinkan, itu dalam circle atau lingkungan yang kecil. Yang paling sering kita alami penderitaan itu Tuhan izinkan dalam keluarga. Bisa juga dalam kita berjemaat. Bisa dengan sesama kita ketika kita berusaha dalam pekerjaan kita. Seringkali kita mengalami gesekan-gesekan itu dalam kita bermasyarakat, dimanapun berada, yang membuat kita menderita hal-hal yang tidak kita sukai, tidak menyenangkan. Namun demikian, Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita dengan tujuan yang baik. Tidak ada Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami untuk membuat sesuatu yang tidak baik. Tuhan izinkan penderitaan kita alami, tujuannya kita harus imani, kita percaya adalah baik. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini bisa dalam berbagai bentuk. Kebanyakan hal-hal yang tidak menyenangkan, Allah turut bekerja. Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang bertanggung jawab dalam keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Penderitaan yang kita diizinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai tanda pengikut Kristus yang memikul salib ini untuk membuat kita semakin baik, khususnya karakter kehidupan kita. Karakter apa yang saya pelajari, yang saya perhatikan, yang saya alami, yang saya lihat, yang Tuhan izinkan melalui penderitaan yang saya alami secara pribadi. Yang terutama saya lihat karakter kasih. Lewat penderitaan kita menjadi orang yang belajar ketika kita mau belajar kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan melalui penderitaan yang kita alami. Ada karakter yang memang dibentuk oleh Tuhan, khususnya ini kasih. Khususnya yang saya katakan tadi dalam kita berlingkungan, berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, dalam pekerjaan kita. Seringkali kita mengalami hal ini yang bergesekan, yang membuat kita menderita. Di situ akan muncul karakter kasih dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang bisa mulai belajar mengasihi, lagi, lebih mengasihi, memaafkan. Dan kita menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan melalui penderitaan yang kita alami. Dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia. Kalau kita menderita penderitaan yang tidak harus kita tanggung, kita tidak melakukan tapi kita menderita. Itu kata firman Tuhan, kasih karunia. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya pelajari ayat ini begitu dalam. Pengertian kata kasih karunia diterjemahkan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu ditulis dengan kata commendable. Dia artinya adalah satu hal yang patut dipuji, satu hal yang dihormati, dihargai, dimuliakan, bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan petinggi, tapi di hadapan Allah. Luar biasa.
Kalau kita menderita sesuatu yang memang semestinya kita tidak tanggung, tapi Tuhan izinkan, itu adalah satu kepuji-pujian di hadapan Tuhan. Itu Tuhan memuji kita. Ini ayat ini luar biasa sekali. Saya sangat dikuatkan dengan ayat ini. Ketika mengalami hal-hal yang, waduh Tuhan kenapa ini dalam pekerjaan, aduh seperti ini. Tapi Tuhan ingatkan dengan ayat ini. Tuhan izinkan. Ada satu kepuji-pujian di mata Tuhan. Seringkali memang kita tidak mampu menanggung penderitaan yang kita alami. Manusiawi kita. Saya pun laki-laki bisa saja ketika mengalami hal-hal tekanan yang begitu luar biasa. Bisa sampai hancur hati, bisa sampai menangis. Karena tekanan. Tentunya menangis bukan di depan umum, menangis di hadapan Tuhan. Tapi di sini dikatakan, kalau ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita sudah tidak mampu lagi menanggung penderitaan yang kita alami, ada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kasih karunia yang menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menanggung penderitaan yang kita alami. Ada Roh Kudus yang menghibur, yang menolong. Tiba-tiba kita bisa melewati. Tiba-tiba kita bisa melewati penderitaan itu. Kenapa? Karena ada kasih karunia, ada Roh Kudus. Bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan ada Tuhan yang menggendong kita. Ada saatnya kita tidak bisa melangkah lagi saking beratnya apa yang kita rasakan. Tapi satu waktu kita bisa lewati. Ingat, itu karena kasih karunia, karena pertolongan Tuhan, karena karya Roh Kudus yang menolong menghibur kita. Satu hamba Tuhan dikatakan, dia katakan pain, penderitaan itu is God's tool to control and kill the flesh. Tuhan mengizinkan itu penderitaan yang kita alami untuk mengontrol, untuk mematikan kedagingan kita. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Melambangkan dia mati untuk kedagingan dosa kita. Kedagingan bicara tentang dosa. Dosa ini akan merajalela menguasai hidup kita. Dan Tuhan izinkan sebagai kontrolnya adalah penderitaan. Untuk kita bisa mengontrol kedagingan kita. Bahkan kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Tuhan izinkan itu. Jadi saya katakan tadi penderitaan yang kita alami bukan seperti Tuhan main-main, iseng-iseng. Tetapi ada satu maksud Tuhan sebagai pengikut Kristus. Sebentar kita akan melihat kenapa kita diizinkan mengalami penderitaan. Pain is God's tool, adalah alat Tuhan. Prosesnya Tuhan untuk mengontrol, mematikan keinginan daging dosa dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini mungkin ada yang mengalami penderitaan. Apapun itu juga bentuknya. Mari kita tetap datang bersyukur kepada Tuhan. Minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Memang seringkali seperti saya katakan, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Kita menangis di hadapan Tuhan. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Bahkan dikatakan ini adalah commendable. Kasih karunia di hadapan Tuhan. Puji-pujian di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau Bapak sudah dipuji oleh Bapak Presiden, wah kita happy banget. Bapak Bupati, kita happy banget. Ini yang muji kita Tuhan. Ketika kita harus menanggung penderitaan yang memang kita tidak mesti tanggung. Yang kedua, pengertian memikul salib setiap hari adalah memikul tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Baik itu pelayanan di mimbar maupun non mimbar. Dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 6, 8 dan 9 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dalam kitab Lukas 23 ayat 26, di situ dikatakan ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Kita mau menjadi kawan sekerja Allah seperti kata Rasul Paulus tadi. Sepenanggungan bersama Yesus dalam pekerjaan Tuhan. Itu makna kedua dari memikul salib tiap hari. Menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Khususnya kita berbicara di gereja kita. Baik itu pelayan di mimbar maupun non mimbar. Apa saja yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Kemarin kita berdiskusi bagaimana ini mau bagi telur. Ada ayat yang bentuknya kapsul, agak susah juga mau bagi-bagi itu ya.
belum ketemu jalan keluarnya. Ibu Mimi, saya, Jane dengan Ibu Rohani, belum ketemu jalan keluarnya mau seperti apa. Tiba-tiba ketika kami sedang cek multimedia malam, ada ibu-ibu muda sudah kumpul menghias telur yang begitu saya nggak kepikir bisa begini bagus ya. Pikiran saya hanya satu telur, wah telur rebus sudah begitu saja. Mereka menghias dengan begitu bagus dan kami ngobrol bicara tentang ayat, bahwa sini Joko itu ayat kapsul. Dan mereka tempel dengan begitu luar biasa. Selesai. Solusinya didapat. Ini orang-orang yang mau memikul tanggung jawab yang tidak kelihatan. Bapak Ibu nggak tahu kan? Ibu-ibu siapa nggak, saya nggak usah sebutan namanya. Tuhan yang tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan akan memberkati, membalas apa yang mereka perbuat bagi Tuhan. Luar biasa, saya nggak kepikir bisa sebagus ini. Saya pikir-pikir dari tadi malam ketika di share di grup, kayaknya sayang kalau dibuka ya. Tapi kalau nggak dibuka lama-lama busuk. Saking bagusnya, ya. Ini apa yang kita bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan the best untuk Tuhan. Untuk dunia aja kita mau berikan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Layani Tuhan yang terbaik. Nah, seringkali namanya pelayan, saya sedikit sampaikan di sini, ada pergeseran nilai pengertian pelayan. Saya melihat sekarang sudah agak susah membedakan antara pelayan dan entertainer. Bapak Ibu Saudara tahu apa entertainer? Penyanyi-penyanyi ketika mereka menyanyi, habis mereka menyanyi, mereka keluar, mereka ngobrol. Tapi pelayan, hamba Tuhan termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan ini, saya ini hamba, pelayan, bisa berbicara di sini karena kasih karunia Tuhan. Bukan saya karena hebat, saya mampu. Kalau saya lihat saya dulu, aduh Tuhan siapa saya? Saya disuruh berdoa, saya lari. Tapi kalau bisa seperti ini karena kasih karunia Tuhan, semakin kita merendahkan diri kita. Kalau kita dipercayakan melayani Tuhan. Ada jam-jam ibadah, jam-jam latihan, datang. Tepat waktu, kalau bersih lebih awal. Saya bersyukur tadi saya datang lebih awal, tapi ada beberapa jemaat sudah hadir. Haleluya. Apalagi bagi saudara yang sudah dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu bentuknya. Apatah lagi yang di mimbar, yang kelihatan. Berikan yang terbaik, kita hamba, kita pelayan, kita bukan entertainer. Kalau toh kita mendapat pujian karena pelayanan kita baik, saya diajar oleh almarhum Bapak Pendeta Amudatu, terima puji Tuhan, beri Tuhan, dan sampai di kamar berlutut Bro, bilang Tuhan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Aku tidak ada apa-apanya, aku begini karena Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada apapun yang kita banggakan dan sombongkan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Karena sifat dasar manusia ini suka mau sombong, termasuk saya. Ada penderitaan kita dikontrol untuk mengontrol kedagingan kita ini. Nah, kembali ke tadi menanggung memikul tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Saya percaya dan berharap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini semakin bertumbuh dewasa dan bertanggung jawab memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat kita ini hamba, kita pelayan, dan kita yang kita layani bukan sekedar kepala negara atau presiden, tetapi raja di atas segala raja, penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi. Masa kita tidak memberikan penghormatan kepadanya dalam pelayanan kita? Masa kita datang semau kita? Bagaimana kita punya perasaan? Terus kita menyanyi, aku mengasihi Tuhan. Nggak cocok. Tapi pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar. Kita ini hamba, kita pelayan, kawan sekerja Tuhan. Kalau tahu dipercayakan bermain musik, menyanyi, singer, Tuhan terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, ini karena anugerah-Mu. Talenta yang kita semakin baik itu karena Tuhan yang percayakan lebih. Pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pikul salib tiap hari, memikul tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Dan yang berikutnya, baru mengikut aku. Kata mengikut aku, saya renungkan di sini. Bukan sekedar kita mengalami namanya menyangkal diri saja, mengalami penderitaan saja, tapi juga kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tidak selama-lamanya kita menyangkal diri, memikul salib, menderita, tapi ada waktunya kemenangan itu juga menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan. Kita tidak akan mengalami kuasa kebangkitan kalau tidak ada penderitaan. Yesus tidak akan bangkit kalau dia tidak masuk ke Bukit Golgota disalibkan. Demikian juga kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penyangkalan diri, penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, maka kita pasti akan mengalami juga kuasa kebangkitan bersama dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10-11 dikatakan, yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Tidak hanya memikul salib, menderita, menyangkali, tapi kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Kemenangan itu yang Tuhan alami juga kita alami dalam hidup kita, yang mau menderita bersama dengan Tuhan. Tidak heran anak-anak Tuhan yang walaupun dia kelihatannya menderita, tapi dia mau taat, hidupnya penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mengikut aku, orang yang mengikut Tuhan ada tanda-tanda penyangkalan diri, tanda-tanda pikul salib, akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Dalam kita industri, dalam dunia industri ada namanya, entah itu industri kimia, obat-obatan, makanan, kertas, logam dan lain-lain, itu ada namanya proses. Dan proses itu sangat menentukan hasilnya mau jadi apa. Makanya ada istilah quote, saudara sering dengar, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saudara sudah sering dengar itu. Kami bekerja di pabrik, dari sesuatu yang tidak berguna, tidak bisa apa-apa, mengalami proses menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang berharga. Menjadi, kalau di tempat saya, menjadi kertas seperti ini yang kita bisa pakai. Bapak ibu saudara yang suka buat kue, membuat itu bahan-bahan kue yang tidak bisa kita gunakan, diproses menjadi kue yang lezat. Jadi proses itu selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dan dikatakan Allah turut bekerja, bayangkan seperti ibu-ibu yang membuat kue. Di sini kalau kita sedang menderita, sedang diproses oleh Tuhan, diizinkan, Allah sedang bekerja loh. Memproses kehidupan kita. Luar biasa. Apakah ada ibu-ibu yang buat kue sambil tengok sana, tengok sini, kasih tinggal atau enggak? Diperhatikan proses kue itu supaya menjadi satu kue yang baik, yang bagus. Dia akan perhatikan terus. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan izinkan penderitaan itu kita alami. Yang memproses itu Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan keadaan kita. Bagaimana keadaan kita, penderitaan yang kita alami. Kelemahan mungkin kita sudah tidak berdaya lagi. Tuhan perhatikan betul. Makanya dikatakan dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 10 kalau tidak salah, kesulitan, penderitaan, pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan itu setia, Dia akan kasih jalan keluar. Tuhan memperhatikan keadaan kita. Jangan pikir, aduh Tuhan kok sepertinya cuek, Tuhan sepertinya tidak tahu apa yang saya alami. Tidak. Kalau ada penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang memperhatikan saudara. Saya lupa ayatnya, saya cari-cari kemarin gak ketemu. Ada ditulis bahwa Tuhan memproses bangsa Israel seperti dia sedang seorang tukang perak yang sedang melebur perak. Matanya tertuju kepada proses perak itu supaya hasilnya baik. Demikian juga mata Tuhan tertuju kepada kita ketika proses itu diajarkan. Makanya ketika itu terjadi menghasilkan sesuatu yang baik, kita mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Tanpa proses kematian atas daging dan dosa, kita tidak akan mengalami kuasa kebangkitan. Tidak akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Saya katakan tadi selama proses kita sangat diperhatikan. Ya, seperti ibu-ibu yang membuat kue tadi. Kami kalau karena teknologi canggih di pabrik kami, prosesnya itu pembuatan kertas itu sudah semua pakai teknologi. Kita nggak usah ke lapangan, nggak usah lihat itu tangki, pipa dan sebagainya. Kita cukup diam di control room. Ada satu control room yang cukup besar, itu banyak sekali, ada beberapa monitor komputer. Nah disitulah kami lihat. Nah para operator kami yang membuat kertas itu, yang membuat proses itu matanya orang Jakarta bilang melotot. Itu di screen. Memperhatikan proses yang terjadi. Apakah dia punya istilahnya tekanannya, dia punya kepadatannya, dia punya suhunya, itu bagus, stabil. Dia punya istilahnya trennya apa rata, apa naik turun. Itu kami pelototin terus, perhatikan betul. Saya melihat ilustrasi ini luar biasa Tuhan kita. Saya mendapatkan ini bagaimana Tuhan juga memperhatikan kita ketika kita sedang dibentuk ini proses. Karena Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Hasil dari proses itu tidak ada yang rusak, tidak ada yang tidak berguna. Hasil dari proses itu sesuatu yang lebih baik, sesuatu pasti yang baik. Tuhan memperhatikan kita. Dan ketika kita mengalami itu proses penyangkalan diri dan proses pikul salib, maka kita akan mengalami itu namanya hasil. Mengalami itu kuasa kebangkitan dari Tuhan.
Kita diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Ada satu kisah dalam kitab 1 Korintus 1 Korintus pasal 1 ayat 18, 22 dan 28. Sebagaimana Yesus bangkit, mati, bangkit dan dibangkitkan, dia dimuliakan. Kita pun akan mengalami seperti itu. Ketika kita mati dalam daging kita dibangkitkan dan kita diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18, kemudian 22 sampai 28, saya bacakan, Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Kalau ada di screen tolong ditampilkan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Salib, menderita, menyangkal diri. Orang dunia bilang, packing apa itu? Bodoh. Memang betul. Dari zaman dulu Paulus katakan. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Orang Yahudi mengharapkan Mesias itu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kalau berita tentang salib, Yesus mati, aduh satu batu sandungan, mereka nggak mau itu. Dan dikatakan, dan untuk orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya seperti saya katakan tadi, kita menyangkal diri, menderita, mengutamakan Tuhan, itu suatu kebodohan bagi mereka. Tetapi ayat 24, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Paulus mengingatkan kepada jemaat. Ingat saudara-saudara, keadaan kamu, bagaimana ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini kuasa dari salib Kristus dan kuasa kebangkitan yang bekerja bagi anak-anak Tuhan. Mengalami pengangkatan, dimuliakan oleh Tuhan. Saya merenungkan ini, saya tidak melihat, saya melihat pribadi saya sendiri. Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Siapa aku ini ya Tuhan? Sampai bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi. Mengalami kuasa kebangkitan. Tidak selamanya kita akan menyangkal diri dan menderita. Tapi ada waktunya itu selesai. Kita akan berkemenangan bersama dengan Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Kita menjadi pribadi yang berbeda, yang luar biasa, pribadi yang bermakna, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, pribadi yang berbuah-buah lebat. Melalui proses-proses ini yang kita harus alami. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kembali kepada penitaan, karena ini poin penting tapi berat. Seringkali kita mau menyerah. Saya berapa kali mau menyerah. Tapi Tuhan, karena Dia memperhatikan saya, karena Tuhan yang memproses saya. Seperti ibu-ibu yang sedang membuat kue tadi, Dia memproses itu kue, kalau terjadi sesuatu Dia akan perhatikan. Tuhan memperhatikan saya, Tuhan tidak biarkan saya menyerah. Haleluya. Tuhan tetap kasih kekuatan, kasih karunia tetap mengalir, Roh Kudus tetap menghibur, sehingga saya bisa tetap melangkah. Dan ketika melewati, Tuhan terima kasih. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia, karena kuasa kebangkitan itu menyertaiku. Dan kita menjadi umat Tuhan, jemaat GPD Betani Peta, yang mengalami tidak hanya penderitaan, pikul salib, menyangkal diri, tapi mengalami kuasa kebangkitan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mengikut aku, mengalami kuasa kebangkitan. Dan yang kedua, kita mau giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab
1 Korintus pasal 15 ini dari 1 sampai 58 bicara tentang kebangkitan. Ditutup dengan ayat 58 ini. Kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, tidak hanya menderita pikul salib, tapi mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, mari kita mau menjadi alatnya Tuhan, bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Jangan dikatakan jangan goyah, berdiri teguh, giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu memperhatikan, memperhitungkan, dan akan membalas, memberkati apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib tiap hari dan mengikut aku. Mari, lewat kebaktian ibadah kebaktian Tuhan ini. Kalau toh kita hari-hari ini mengalami penyangkalan diri, kita mengosongkan diri kita, melawan kedagingan kita, taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, memikul salib tiap hari, melalui penderitaan yang kita alami, memikul tanggung jawab dalam pelayanan, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi anak Tuhan yang diangkat dan dimuliakan Tuhan, menjadi alat Tuhan dalam pekerjaannya. Dan kita mau giat bekerja untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dengan apapun talenta yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan, kita sudah lewati itu Jumat Agung, penderitaan Kristus. Dan hari ini kita mengalami kuasa kebangkitan. Kalau toh mungkin ada yang masih mengalami penderitaan, ingat Tuhan memperhatikan itu. Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan akhir daripada itu selalu adalah hal yang baik. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemenangan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dunia tak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Penderitaan, tantangan, masalah hidup apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, Tuhan, kalau ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap penuh. Dunia tak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau terlalu baik, Engkau terlalu sayang kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, mari mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita beribadah dengan motivasi. Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah menang. Penderitaan yang kita alami tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang kita alami justru akan membuat kita semakin baik. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memperhatikan keadaan kita. Tuhan terlalu sayang kepada kita.
Suatu mari pandang Tuhan. Alami kuasa kebangkitan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Layani Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau ku hidup. Dengan kasih Tuhan saya minta Ibu Maili ke depan berdoa firman Tuhan. Tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Amin, amin Tuhan. ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Kasih-Mu Tuhan merubah kami. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah dapat berbakti, memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah dengar firman-Mu yang begitu luar biasa datang dalam kehidupan kami. Di hari kebangkitan pada saat pagi hari ini, kami memperingati Tuhan, kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Luar biasa Tuhan, tolong kami. Dalam Tuhan kuasa kebangkitan-Mu kami bisa menyangkal diri kami, ego kami Tuhan yang sering membuat kami Tuhan jauh dari Engkau. Sering kami Tuhan tidak Tuhan bersahabat dengan teman-teman kami karena ego kami Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami Tuhan menghilangkan ego-ego yang ada dalam diri kami ini Tuhan. Supaya kasih-Mu betul-betul kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tolong supaya kami menyangkal diri ini Tuhan. Yang seringkali kami sombong. Kami Tuhan merasa diri kami lebih dari segala-galanya Tuhan. Tolong hancurkan ini Tuhan, sifat-sifat yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk merubah sikap-sikap kami yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan terus mengingatkan kami. Supaya kami mempraktekkan firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Supaya kehidupan ini boleh jadi berkat buat orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pakai terus hamba-Mu dalam melayani Engkau dan pekerjaan-Mu Tuhan. Di mana saja dia melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Pakai terus dengan heran dan luar biasa. Urapan-urapan baru dari Tuhan menjadi bilik bahagian hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Sebagai tanda ucapan syukur kami pada pagi hari ini setelah kami dengar firman-Mu, kami akan mengulurkan tangan untuk pekerjaan-Mu dalam nama Yesus.
Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam mengiring Tuhan. Saat ini kita akan berikan persembahan dan informasi ketika kita melakukan persembahan di depan, nanti langsung ambil telur Paskah. Telur Paskah ini ada ayatnya juga di dalamnya. Ada ayat yang kelihatan dan ada ayat yang tidak kelihatan. Dan juga ketika mengambil telur kalau nggak ada ayatnya, nanti ada di botol. Datang ambil di depan untuk ayatnya. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita akan dengarkan pujian dari adik Abigail. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
tiada, sebab anugerah. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mendoakan ulang tahun. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini aku mendoakan seorang anak, seorang adik Vincent Elim yang pada hari ini genap berusia 12 tahun. Bapak, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi anak ini. Dia boleh bertumbuh dengan baik, dengan sehat, bahkan setia melayani Engkau ya Tuhan. Aku berdoa Engkau terus memberkati dalam proses pertumbuhannya Bapak. Tidak hanya pertumbuhan secara fisik, jiwanya bahkan juga rohaninya Bapak. Semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau dalam pengiringannya ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi cita-citanya. Engkau memberikan masa depan yang baik dalam kehidupan Vincent Tuhan. Sehingga kelak dia menjadi pribadi yang mempermuliakan Engkau ya Bapa. Engkau jaga lindungi dari pengaruh dunia yang jahat. Dari pengaruh-pengaruh apa yang dia lihat, dia dengar, dia baca ya Tuhan. Engkau pagari dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Memberikan hikmat juga kepada orang tua dalam mendidik dan menjaga anak ini ya Bapa. Pagari dengan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Okay, Vincent, thank you. Ya. Puji Tuhan, saat ini juga ada pembagian diakonia. Untuk itu saya serahkan kepada pengurus diakonia. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mewakili koordinator diakonia, saat ini kami akan membagikan diakonia ke-9 penerima diakonia. Sebelumnya 10 ditambah dengan amalian, tapi amalian sudah Tuhan panggil, jadi tersisa 9 orang. Dan saat ini kami menggunakan Ibu Lili untuk maju ke depan. Ibu Lili yang akan bagikan, dan saya akan bacakan nama-nama yang akan menerima diakonia. Yang pertama Ibu Noni, Ama Noni ada, kalau tidak ada boleh diwakilkan Ibu Esther. Oh iya, sama nama ya Ibu Noni. Ibu Noni Tampi, haleluya. Ibu Hoa boleh diwakilkan. Ibu Heni. Mama Ara. Bersama Ibu Ati. Bapak John Goni boleh diwakilkan untuk Kong John. Saudari Novi boleh wakilkan Kong John. Bapak Iopi.
Ibu Ruth ada? Tidak ada ya. Pemudi Feby. Puji Tuhan, kami kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, untuk pengumuman gereja, Minggu 30 Maret sebentar, jam berapa? Pasca anak-anak sekolah minggu, jam 2 siang, bertempat di Pantai Naha, lokasinya di belakang gereja GPDI Solagratia Naha 1. Hari Senin, 1 April, ada Pasca wilayah mulai jam 9, ini untuk pawai kendaraan hias. Jam 9 pagi, start dari GPDI Immanuel Kalasuge, finish di Pantai Pesona Naha. Dan ibadah mulai pukul 11 WITA sampai selesai. Dan saya akan bacakan sekali untuk lomba ya, kegiatan yang akan dilaksanakan. Pawai kendaraan hias, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dengan rute start Kalasuge, finish di Pantai Pesona. Dan catatan, untuk setiap kendaraan menggunakan identitas jemaat lokal, khusus kendaraan roda 2 harus menggunakan helm standar, dan setiap kendaraan dihias dengan bertemakan Paskah. Acara yang dilaksanakan di lokasi Pantai Pesona Naha, yaitu ibadah, makan siang, kegiatan lomba, tari tambang putra dewasa, tari tambang putri dewasa, lari karung dewasa pria, lari karung dewasa putri, makan kerupuk anak-anak, lomba mewarnai kelas kecil, lomba mewarnai kelas besar, cerdas cermat Alkitab khusus ibu-ibu, makan donat anak-anak, makan donat dewasa putri, cari telur Paskah, tari balon dewasa putri, tari balon dewasa putra, lomba kiak ibu-ibu. Dan catatan di sini, membawa bekal masing-masing, dan setiap peserta yang akan ikut lomba dimohon memasukkan nama ke masing-masing koordinator lomba sebelum kegiatan lomba dimulai, kecuali untuk lomba mencari telur Paskah dikhususkan hanya untuk seluruh pelwap yang hadir. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, petasan, rokok, dan barang yang dapat mengganggu keamanan dan kelangsungan acara Paskah. Dan yang terakhir, dilarang mandi di pantai. Itulah kegiatan yang akan dilaksanakan pada besok hari dalam ibadah Paskah wilayah. Hari Selasa, karena Tuhan merayakan Paskah sesuai dengan informasi dari Ketua Kaum Pria, tidak ada ibadah. Hari Rabu 3 April ada ibadah pelwap mulai jam 15.30 di gereja. Hari Kamis 4 April ada ibadah pertengahan minggu yang melayani. Kamis 4 April pemimpin pujian Ibu Maria, pembicara Ibu Maili, singer Saudara Edo, Devita, Clara, Marlina, Dodo, Aser, Bapak Liang, Ibu Kim, dan juga kolektan Bapak Liang dan Ibu Kim. Hari Jumat 5 April ada doa rantai puasa yang melayani Jumat. Pembicara Bapak Ferry, doa syafaat Ibu Marlina. Dan jam 7 malam ada ibadah keluarga muda di gereja. Hari Sabtu 6 April ada ibadah pelprap di gereja. Dan kembali Minggu 7 April ada ibadah sekolah minggu mulai jam 7.30 dan ibadah umum mulai jam 9 pagi.
Untuk pelayanan pada 7 April, pemimpin pujian Ibu Kori, singer Ibu Medi, Ibu Cynthia, Ibu Ebi Padang, Bapak Denny dan Bapak Endi. Aser Dr. Liska dan Saudari Cindy, kolektan Bapak Koang, Ibu Ae dan Ibu Stella. Inilah pengumuman gereja dan informasi ya. Telur yang ada masih banyak yang ini nanti akan torang bawa sebentar pada acara ibadah anak-anak sekolah minggu. Kelebihan telur yang ada di depan. Dan pada saat ini juga Bapak Gembala dan seluruh jemaat GPD Betani Peta mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu yang sudah hadir sama-sama beribadah dengan jemaat Peda pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, inilah pengumuman gereja dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap bersuka cita. Haleluya, kita mengalami kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Ku. Haleluya. Dalam segala kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melayakan kami, melayani Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tercurah. Mari angkat tangan kita katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, Semakin hari semakin bertambah. Amin. semakin bertambah. Besar Besar anugerah-Mu. oh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Oh, haleluya. Besar anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan bagi Engkau ya Tuhan. Lewat ibadah yang kami sudah laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami yang datang sudah Engkau berkati. Sudah mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan. Engkau memberkati dalam 1 minggu ke depan, dalam setiap kegiatan, usaha, pekerjaan, mata pencaharian mereka Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau memberikan kekuatan, hikmat dan kemampuan. Engkau yang membuat berhasil apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bagi anak-anak yang kuliah, yang sekolah, Engkau tolong berikan hikmat, kemampuan dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya Bapa.
Engkau pagari dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Pagari dari hal-hal yang tidak kami kehendaki. Kami percaya kami ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga-keluarga. Jadikan umat-Mu menjadi berkat, menjadi terang. Hidup yang berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau mungkin masih ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang dalam keadaan lemah. Om John, Bapak Asin, Tuhan juga tolong lawati mereka. Berikan kekuatan penghiburan senantiasa yang dari Engkau ya Bapa. Atau mungkin ada yang mengalami sakit yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, Tuhan lawati mereka, Tuhan jenguk, Tuhan sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah lewat pelayanan kami terjadi penilaian jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau datang dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang ya Tuhan. Tolong kami jemaat Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pekerjaan Tuhan, Engkau menolong dan memberkati, berkati semua majelis, berkati semua pengurus, pimpinan wadah-wadah, pelayan-pelayan gereja. Engkau urapi pakai mereka, semakin hari semakin giat, semakin sungguh-sungguh dalam melayani Engkau. Tambahkan talenta dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing. Tuhan melindungi perjalanan kami, jauh dekat, berjalan kaki, kendaraan motor, bentor, naik mobil. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat sejahtera sampai di rumah kami masing-masing. Acara sekolah minggu sebentar ya Bapak, Tuhan menolong, memberkati, kiranya anak-anak sekolah minggu juga mengalami sukacita yang dari Engkau lewat perayaan Paskah ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami akan tutup pada pagi hari ini dan kami akan menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat dan hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali dalam ibadah berikutnya.